Inilah berita seputar Cilacap yang dilansir dari koran harian Banyumas Express Jawa Post Group, koran yang memiliki moto, selalu ada yang baru. Selanjutnya inilah informasinya. Buruh desak pemerintah kembali ke UUD 1945 yang asli. Ratusan buruh atau pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja, seperti GSPMI, SPFKK, Forum Komunikasi Pekerja Alfamaret, dan Forkom Pekerja Warung Batok Industri berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju alun-alun Cilacap, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2017, sekitar pukul 10. Kedatangan mereka tak lain untuk memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2017 sekaligus melakukan orasi guna menyuarakan aspirasi para buruh yang selama ini tak pernah direalisasikan oleh pemerintah. Namun justru pemerintah dinilai terlalu mengikuti apa kata pengusaha dan korporasi lokal maupun asing, dan mendesak pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli. Sebelum melakukan orasi, perwakilan buruh sempat menyerahkan sebuah dokumen kepada salah satu petugas kepolisian yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang Pendopo Wijaya Kusuma Sakti, Kompleks Pemkab Cilacap. Koordinator aksi, Utun Abdullah, mengatakan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas alam, batu bara, tembaga, perak, emas, dan uranium, serta kaya akan hutan yang sangat luas dan subur. Juga kekayaan alam di laut yang merupakan 2/3 dari seluruh wilayah lautan Indonesia. Dengan kekayaan yang melimpah tersebut, seharusnya kita bersyukur. Hanya saja, hari ini, kekayaan yang membahagiakan itu ternyata hanya semu. Karena kekayaan kita itu sekarang dikuasai asing, seru Utun di awal orasinya. Aksi tersebut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Di kiri kanan pengunjuk rasa puluhan petugas tampak siap siaga dengan senjata laras panjang mereka masing-masing. Sementara pintu gerbang pendopo dipagar betis petugas. Utun menambahkan, penguasaan sumber daya alam oleh asing membuatnya bertanya, buruh lantas dapat apa? Kita jadi kuli dengan upah yang sangat murah, katanya. Sehingga buruh atau pekerja merasakan kesengsaraan yang amat sangat dikarenakan upah yang jauh dari sejahtera. Selain itu, buruh juga menyoroti kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yakni naiknya harga kebutuhan pokok yang hampir setiap detik dan secara tiba-tiba tersebut. Juga hal yang dikeluhkan masyarakat saat ini adalah negara sudah lama dicengkeram oleh sistem ekonomi neoliberalisme. Yakni kegiatan ekonomi harus berjalan mengikuti prinsip-prinsip pasar bebas yang menghendaki agar negara tidak banyak berperan dalam penguasaan ekonomi. Pengembangan sektor ekonomi diserahkan kepada pihak swasta atau korporasi baik nasional maupun asing. Negara hanya mengendalikan sektor pajak saja, tuturnya. Sehingga negara dikendalikan oleh persekutuan atau persekongkolan jahat antara politikus atau pejabat dan pengusaha. Akibatnya keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, walaupun mengatasnamakan rakyat, tapi itu semua bohong, semua palsu, tandasnya. Dalam aksi tersebut, para pekerja ternyata tidak menyuarakan tuntutan. Alasannya, jika dijabarkan akan banyak sekali. Namun yang pasti, para buruh melakukan konvoi dan berorasi di alun-alun Cilacap untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama kondisi buruh kini benar-benar susah. Hal ini diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini dinilai merugikan kaum buruh. Terutama kebijakan PP nomor 78 tahun 2015 tentang upah pekerja, di mana seharusnya diatur atau direalkan dengan yang ada di lapangan. Namun pemerintah menaikkan upah melalui data BPS, terangnya. Dia membeberkan, sekarang ini tidak ada niat pemerintah untuk mensejahterakan buruh. Pemerintah selalu menangkis dengan ucapan-ucapan membela diri. Menurutnya, saatnya pemerintah berkonsentrasi mengendalikan kondisi ekonomi.
Banyak buruh di PHK, sementara justru banyak buruh dari luar Indonesia bekerja di sini. Para pengkritisi malah dianggap makar. Ditanya tuntutan apa saja yang disampaikan, Utun menegaskan banyak. Nggak usahlah disebut satu-satu. Yang penting, ayolah kembali ke UUD 1945 yang asli. Dan berharap ke depan diperbaiki. Negara harus hadir untuk rakyat, pungkasnya. Demikian informasi seputar berita Cilacap yang bersumber dari koran harian Banyumas Express. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saudara. Sekian, terima kasih.